Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Ma'tuk TV rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terakhir kita sudah sampai pembahasan perang Yamamah. Maka setelah Khalid bin Walid menyelesaikan perang Yamamah, beliau pun menetap di tempat Yamamah. Maka Abu Bakar adalah orang yang cerdas, khalifah yang cerdas. Di antara kecerdasan beliau adalah orang yang mengetahui pemetaan Arab atau pemetaan Jazirah Arab. Makanya tatkala perang Riddah, beliau dengan mudahnya membagi pasukan, membagi menjadi 11 pasukan, kemudian menaruhnya di tempat-tempat yang ia inginkan. Ini di awal-awal perang Riddah, sebelum perang Yamamah ya. Kemudian setelah selesai perang Yamamah, maka Abu Bakar As-Siddiq berkeinginan untuk melanjutkan penaklukan, yaitu penaklukan Persia. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar, beliau memulai penaklukan Persia. Namun perlu diketahui, Persia baru selesai ditaklukkan 100%, ya, baru runtuh imperium Persia di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq hanya memulai. Maka beliau pun memulai penaklukan Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu pada tahun ke-12 Hijriah, setelah mengalahkan setelah mengalahkan orang-orang murtad, Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk tetap di Yamamah. Karena Yamamah ini letaknya dekat dengan perbatasan Persia, perbatasan Irak, Yamamah letaknya dekat dengan perbatasan kota Irak, yang dimana Irak ini adalah wilayah yang ditaklukkan oleh Persia, wilayah kekuasaan Persia. Mungkin terbetik pertanyaan, kenapa sih harus ada penaklukan? Kenapa tidak masing-masing saja gitu ya? Negara Islam atau negara kafir ya, menguasai wilayah kafir, negara Islam menguasai wilayah Islam. Mengapa mesti ada penaklukan? Maka jawabannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan tujuan penciptaan manusia ini. Sahabat Al-Ma'tuk TV rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya manusia ini diciptakan untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kaum muslimin ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yang di mana di sini adalah dipimpin oleh Abu Bakar, adalah mencapai tujuan ini ya. Yaitu tujuan penciptaan manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya, ini di zaman Nabi, beliau sudah mewujudkan atau beliau sudah berusaha untuk mewujudkan tujuan diciptakannya manusia ini, yaitu untuk beribadah. Di antaranya adalah beliau mengirim surat-surat kepada raja-raja. Kemudian beliau ikut berjihad. Beliau sendiri ikut berjihad, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengirim utusan-utusan kepada kaum ya, untuk berdakwah. Kemudian beliau mengajak kabilah-kabilah Arab di sekitar Jazirah Arab untuk masuk Islam. Ini di antara usaha-usaha beliau untuk mewujudkan tujuan diciptakannya manusia ini, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam bukanlah agama yang memaksa. Islam bukanlah agama yang memaksa. Kalau ada yang mengatakan Islam agama yang memaksa, maka ini salah. Kenapa
Islam bukan agama yang memaksa. Karena Islam ya, mengajarkan tatkala mengajak masuk Islam ya, salah satunya dengan penaklukan ini, maka Islam mengajarkan senantiasa melalui salah satu dari tiga pilihan ya. Islam senantiasa menawarkan satu dari tiga pilihan. Yang pertama adalah masuk Islam ya. Yang pertama masuk Islam. Tatkala kaum muslimin sebelum mendatangi sebuah wilayah ya, maka pasti kaum muslimin tersebut menawarkan dulu masuk Islam dengan cara mengirim surat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebelum melakukan penaklukan Irak, beliau mengirim surat dulu terlebih dahulu ya, kepada pemimpin-pemimpin Persia. Dan perlu diketahui bahwasanya Persia ini adalah kerajaan otonom. Itu bukan seperti Indonesia ini. Indonesia pemimpinnya satu, yaitu presiden. Kalau Persia ini mencakup daerah-daerah yang memiliki raja-raja kecil ya. Jadi kerajaan besar, di bawahnya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya beliau di antara strategi beliau ya, di antara kecerdasan beliau mengarahkan pasukannya untuk melawan pasukan-pasukan kecil terlebih dahulu, atau untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil terlebih dahulu. Kerajaan-kerajaan kecil yang berafiliasi kepada Persia. Jadi meskipun dia kerajaan tersendiri ya, kerajaan kecil, namun beliau tetap tunduknya kepada Persia. Begitulah Persia bukan seperti Indonesia ini, satu wilayah yang dipimpin oleh satu pemimpin. Namun untuk menjelaskan saja ya, bahwasanya Persia ini memang kerajaan besar ya, namun dia juga memiliki kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Persia tersebut. Nah, inilah yang awal-awal Abu Bakar mengarahkan Khalid bin Walid dan juga panglima-panglima pasukannya untuk menghabisi, atau bahasanya mempreteli dulu kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, tadi kembali ke tadi. Islam tidaklah menyerang suatu kaum ya, kecuali pasti melakukan salah satu dari tiga pilihan ini. Yang pertama, mengajak masuk Islam. Mau masuk Islam tidak. Kalau masuk Islam, maka itulah yang diinginkan. Tidak ada terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Kemudian kalau seandainya ya, wilayah yang ingin ditaklukkan ini kekeh terhadap agamanya ya, dia tidak mau masuk Islam, maka lanjut ke pilihan kedua, yaitu adalah mereka harus membayar jizyah. Harus membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah upeti yang dibayar suatu wilayah ya, yang ditaklukkan oleh wilayah yang mengalahkannya, kaum yang mengalahkannya ya. Ini pilihan kedua. Dan jizyah ini kata para ulama juga, sebenarnya ini adalah strategi ya, agar orang yang membayar jizyah tersebut masuk Islam. Jadi pilihan kedua ini sebenarnya ya, jizyah ini adalah salah satu cara agar orang yang membayar jizyah ini masuk Islam ya. Karena kalau masuk Islam maka sudah selesai urusan. Dan itulah yang diinginkan. Dia menjadi saudara kita ya. Nggak perlu bayar jizyah, nggak diperangi ya. Nah, namun kalau seandainya dia tidak mau masuk Islam dan dia tidak mau bayar jizyah, maka barulah diperangi ya. Barulah diperangi. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulahu wa la yadinuna dinal haqq."
Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah berarti ya. Perintah Allah, Allah memerintahkan, dan perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maka disuruh perangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebenarnya memerangi suatu kaum, ya, memerangi orang kafir, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi ya, Islam tidak memaksa awalnya. Islam menawarkan, mau masuk Islam tidak. Kalau mau masuk Islam maka itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, ingat ya, bayar jizyah. Silahkan bayar jizyah. Karena ini sudah didatangi oleh wilayah oleh kaum muslimin ya. Dan bayar jizyah ini pada hakikatnya adalah salah satu cara agar kaum tersebut masuk Islam ya. Karena siapa yang mau bayar jizyah ya? Berat bayar jizyah ini. Harus setiap bulan harus bayar bilangan tertentu ya, yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah, kemudian alasan lainnya ya, sahabat Rahmat TV yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih harus dilakukan penaklukan ya? Karena para sahabat hanya ingin meneruskan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat yang di sini dipimpin oleh Abu Bakar hanya meneruskan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya ya? Perlu diketahui bahwasanya pada saat perang Khandaq, ya, perang Khandaq adalah sebuah peperangan ya, yang pada saat itu Salman Al-Farisi ya, memberi usul bagaimana kalau kita membuat parit ya, pada saat itu kota Madinah ingin diserang, maka beliau mengusulkan untuk membuat parit di sekitar kota Madinah, dan ini usulnya disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun ikut serta ya, sebagai pemimpin beliau, Masya Allah, beliau ikut serta di dalam menggali parit tersebut. Dan dikisahkan pada saat beliau menggali parit tersebut, maka beliau melihat, ketika menggali, beliau melihat pembendaraan Romawi diberikan kepada beliau. Ya. Beliau melihat pembendaraan Romawi dibuka. Kemudian beliau gali lagi, gali terus, maka pembendaraan Persia dibuka. Dan beliau menggali lagi, dan pembendaraan Yaman pun dibuka. Ini menunjukkan bahwasanya Romawi, Yaman, dan Persia ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan ini ini dilihat oleh para sahabat. Hal ini dilihat oleh para sahabat dan dikabarkan bahwasanya aku melihat ketika menggali parit tersebut, aku melihat pembendaharaan ya. Pembendaharaan ini maksudnya harta kekayaan Romawi, Persia, dan juga Yaman akan diraih oleh kaum muslimin. Berarti para sahabat sudah tahu mereka akan dikuasai. Makanya ini diantara sebab kenapa adanya penaklukan ya, ekspansi. Karena tadi para sahabat sudah tahu ini pasti akan ditaklukkan. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian maka para sahabat hanya melanjutkan misi Nabi ya. Hanya melanjutkan misi yang telah direncanakan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan bahwasanya penaklukan Irak ya. Penaklukan Irak ini dilakukan oleh 3 pasukan ya. Jadi Abu Bakar Siddiq, di antara kecerdasan beliau ya, makanya beliau disebutkan tadi, beliau ini sangat hafal dengan Jazirah Arab. Ya. Karena beliau memang sudah biasa berdagang ya, berdagang ke Syam ya, ke Yaman, beliau sudah biasa berdagang ke berbagai tempat. Maka beliau seakan-akan ada GPS-nya. Ya. Makanya ketika mengirim 11 pasukan murtad pun beliau dengan mudah mengirim ini ke si fulan ke sini, si fulan ke sana ya, untuk menaklukkan untuk memerangi orang-orang murtad. Demikian pula ketika menaklukkan Irak. Maka disebutkan beliau mengirim 3 pasukan ya. Mungkin Anda tulis di sini. Misalkan ini Irak ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Maka Jazirah Arab berada di sini, Jazirah Arab ya.
Karena Irak sebelah utara ya, Irak sebelah utara Jazirah Arab. Maka Abu Bakar tidak menyuruh atau tidak mengarahkan pasukan dari satu arah saja. Tidak apa namanya tadi? Tidak mengirimkan pasukan dari satu arah saja. Namun dari tiga arah ya. Ya, dari sini ya. Dan dari sini. Dan dari bawah ya, dari selatan, dari timur dan dari barat. Ini strateginya Abu Bakar ya. Disebutkan Irak ini atau Persia ya, Persia, ibu kota Persia adalah Madain. Nah, mungkin kalau kita gambarkan di sekitar sini ya. Madain. Maka diharapkan atau mungkin di tengah ya. Diharapkan ketiga pasukan ini bertemu di suatu titik ya. Di suatu titik. Jadi misalkan ini pasukan Khalid. Oh ya, perlu diketahui ya, sahabat Al-Matuk TV, 3 pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar untuk penaklukan Irak ini ada 3 ya. Yang pertama adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, dari selatan, dari arah selatan. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Iyad bin Ghanim. Dan pasukan yang dipimpin oleh Al-Muthanna bin Harithah. Ya. Dan di apa namanya? Mereka bertiga ini bersepakat untuk bertemu di Hirah, di sebuah daerah namanya Hirah ya. Misalkan ini ya. Hirah ini sebuah tempat yang menuju ke Madain. Sebuah tempat yang menuju ke Madain. Ketiganya bersepakat nanti mereka melakukan penaklukan dari arah yang berbeda-beda sampai nanti berujung kepada Hirah. Setelah Hirah baru menuju ke utara menaklukkan Madain. 6. Maka Abu Bakar pun memerintahkan ketiga pasukan ini untuk berjalan ya. Dan disebutkan tadi ya, seperti halnya Abu Bakar saat mengantar pasukan Usama bin Zaid ya. Ketika mengantar pasukan Usama bin Zaid, beliau pun berjalan kaki ya, mengantar sampai ke perbatasan kota Madinah. Ketika mengantarkan pasukan penaklukan Irak ini, beliau pun demikian ya. Kecuali Khalid, karena Khalid bin Walid sudah berada di Yamamah. Khalid bin Walid sudah berada di Yamamah, tinggal melanjutkan ke Irak ya. Tinggal melanjutkan ke arah Irak sana. Adapun Iyad dan Muthanna bin Harithah, Iyad bin Ghanim dan Muthanna bin Harithah maka diantar oleh Abu Bakar. Ini bentuk ketawaduan beliau. Beliau mengantar sampai ke perbatasan, kemudian menasihatin ya, memberi wasiat terhadap penaklukan Irak ini, dan berjalanlah pasukan tersebut. Nah, disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, menyuruh ketiga pasukan ini untuk berkumpul di Hirah tadi ya. Dan Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid ya, mengirim surat kepada Khalid untuk menaklukkan Farjul Hind. Untuk menaklukkan kota Ubullah, kota Ubullah di Farjul Hind. Jadi Farjul Hind ini wilayahnya, kotanya namanya Ubullah ya. Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk menaklukkan kota Ubullah di perbatasan Irak. Karena kota Ubullah ini sangat strategis sekali. Menyambungkan antara Jazirah Arab dan juga India ya.
Dan Abu Bakar Siddiq ya, beliau menginstruksikan untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ke Madain, ya, jangan langsung ke kota Madain. Namun hendaknya beliau mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah kekuasaan Persia terlebih dahulu. Jadi bahasanya, ya, kalau kita bahasakan, mempreteli dulu ya, satu yang kecil-kecil dulu. Setelah selesai baru nanti ke pusatnya, yaitu di kota Madain. Pusat Persia atau ibu kota Persia adalah di kota Al-Madain. Insya Allah itu akan ditaklukkan di zaman kekhalifahan Umar melalui tangan atau melalui kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ya, disebutkan Abu Bakar Siddiq ketika mengantar pasukan tadi, beliau memerintahkan untuk berbuat baik kepada warga sipil. Ya. Beliau wasiatkan kepada panglima perang agar berbuat baik kepada warga sipil. Ya. Untuk menarik hati mereka, ya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam. Kemudian disebutkan ketika kaum muslimin memulai penaklukan, ya, maka ada yang masuk Islam langsung tanpa peperangan. Ada yang bayar jizyah, ya, ada yang bayar jizyah, dan ada yang diperangi. Ada yang diperangi. Ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ya, orang-orang atau kerajaan-kerajaan kecil tersebut yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka lebih senang di bawah kepemimpinan kaum muslimin daripada di bawah kepemimpinan Persia. Ini menarik ya. Ternyata orang-orang kerajaan-kerajaan kecil tersebut yang ditaklukkan oleh oleh kerajaan Irak, oleh panglima kaum muslimin, ya, mereka lebih senang dipimpin oleh kaum muslimin daripada dipimpin oleh orang-orang Persia. Tadi di antara mereka ada yang masuk Islam. Kalau masuk Islam sudah jadi saudara, ya, maka jadi saudara. Itulah yang diinginkan. Ada sebagian mereka yang bayar jizyah. Ya. Karena mereka kalau bayar jizyah tetap saja mereka diperlakukan adil atau diperlakukan baik, ya. Diperlakukan baik oleh kaum muslimin. Tidak seperti bangsa Persia yang mereka mungkin menarik pajak dengan semena-mena, ya. Berlaku kasar, ya, mungkin, ya. Tidak seperti bangsa Persia. Maka mereka lebih senang dipimpin oleh kaum muslimin. Inilah ikhwas sekalian awal mula penaklukan Irak. Insyaallah pada kesempatan depan, ya, kesempatan berikutnya kita akan jelaskan perang pertama, ya, perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan Persia, yaitu perang Dzatus Salasil. Perang Dzatus Salasil. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bishawab. Kita tutup dengan kafir majaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.